Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Binur Pratama Simarmata dan teman saya Gauri Ananda Sanjaya. Kami dari tim 21 dengan proyek Django REST Framework mengambil topik sistem informasi ketersediaan hotel. Di sini saya akan menjelaskan IRD dari proyek kami. Berikut adalah IRD dari proyek kami. Di dalamnya terdapat implementasi dari model-model yang kami buat dalam bentuk tabel yang direlasikan. Terdapat 6 tabel, yaitu tabel user, tabel profile, tabel hotel, tabel room tipe, tabel room, dan tabel booking. Tabel user memiliki 13 field dengan field ID sebagai primary key-nya. Tabel user ini memiliki relasi one-to-one dengan tabel profile karena setiap user hanya memiliki satu profile dan setiap profile hanya dimiliki oleh satu user. Tabel user juga memiliki relasi many-to-one dengan tabel hotel karena satu user bisa memiliki banyak hotel tetapi satu hotel hanya dimiliki oleh satu user. Selain itu, tabel user memiliki relasi many-to-one dengan tabel room tipe karena satu user bisa memiliki banyak jenis kamar, tetapi satu jenis kamar hanya dimiliki oleh satu user. Tabel profile memiliki 7 field dengan ID sebagai primary key, serta user create dan user update foreign key ke tabel user. Tabel hotel memiliki 10 field di mana ID sebagai primary key-nya. Tabel room tipe memiliki 5 field dengan ID yang merupakan primary key. Tabel ini serta user create dan user update foreign key ke tabel user. Selanjutnya, tabel room memiliki 10 field di mana ID sebagai primary key, field hotel foreign key ke tabel hotel, field room tipe foreign key ke tabel room tipe, serta user create dan user update foreign key ke tabel user. Terdapat relasi many-to-one ke tabel hotel, di mana suatu hotel bisa dimiliki banyak room, tetapi satu room hanya dimiliki satu hotel. Terdapat relasi many-to-one ke tabel room tipe, di mana satu room tipe bisa digunakan pada banyak room, tetapi satu room hanya terhubung ke satu room tipe. Terakhir, ada tabel booking yang memiliki 7 field, di mana ID merupakan primary key dari tabel ini. Field room foreign key ke tabel room, serta user create dan user update foreign key ke tabel user. Terdapat relasi many-to-one antara room dan booking, di mana setiap booking terhubung dengan satu room dan setiap room dapat memiliki banyak booking. Selanjutnya, saya Gauri akan menjelaskan tentang REST API yang kami bangun. Yang pertama, kami membuat model terlebih dahulu di dalam models.py. Di dalam models.py ini, kami telah membuat 7 kelas, yaitu kelas user, kelas profile, kelas hotel, kelas room type, kelas room, dan yang terakhir kelas booking. Pada kelas user ini merupakan turunan dari abstrak user yang disediakan oleh Django untuk mengautentifikasi user. Kemudian, yang kedua ada kelas profile, di mana model ini untuk merepresentasikan profil pengguna pada aplikasi web. Yang ketiga, ada kelas hotel, di mana kelas ini merepresentasikan hotel yang disimpan dalam basis data. Selanjutnya, ada kelas room type, di mana model ini merepresentasikan tipe kamar hotel. Terdapat 2 tuple dalam kelas ini. Yang pertama ada room category choice dan room type choice. Lalu ada kelas room. Ini merupakan kelas atau tabel untuk menyimpan informasi kamar hotel. Dan yang terakhir, kelas booking, yaitu kelas untuk merepresentasikan pemesanan sebuah kamar berdasarkan tanggal tertentu. Setelah membuat model, dilanjutkan dengan membuat serializer dalam serializer.py.
di mana serializer ini untuk mengkonversi data dari format Python ke format yang bisa ditransfer oleh jaringan seperti JSON ataupun XML. Kami telah membuat 8 kelas pada serializer ini berdasarkan model yang telah kami buat tadi. Kemudian, setelah membuat serializer, kami membuat view pada views.py, di mana singkatnya views ini untuk menampilkan, membuat, ataupun mengedit data yang ada pada database. Di dalam views ini, kami telah membuat 12 kelas berdasarkan model dan serializers yang dibuat. Di dalam view inilah kami meletakkan perintah CRUD seperti get, post, put, dan delete. Setiap kelas pada model yang kami buat di dalam view, kami membedakannya menjadi dua. Yang pertama ada list, kemudian ada detailnya. Seperti contoh pada hotel list API view terdapat dua metode yang hanya menampilkan atau membuat data saja, yaitu metode get dan metode post. Sedangkan untuk detail API views terdapat metode lain seperti get object, put, dan delete, di mana detail list API view ini untuk mengambil satu objek saja, mengubah ataupun menghapus data pada objek. Setelah membuat views, tidak lupa membuat admin, di mana admin ini berfungsi untuk mengimport semua model yang telah kita buat. Selain itu, kita mengatur URLs. Di dalam project ini terdapat dua URLs. Pertama, ada URLs di dalam project kami, di mana URLs ini adalah URLs configuration. Kemudian yang kedua ada URLs di API, di mana URLs ini untuk mengarahkan permintaan ataupun request dari pengguna ke views yang tepat yang akan memberikan respon yang sesuai. Dapat dilihat untuk list API view dengan detail API view menggunakan URL yang berbeda. Bedanya, pada detail API view dibuat dengan menambahkan argumen ID di dalam URL endpoint-nya. URLs kedua di dalam foldernya project kami, di mana URLs ini adalah URLs configuration untuk menghubungkan URL dengan views atau fungsi tertentu di dalam Django. Di dalamnya berisi dua path. Yang pertama, ada path admin yang akan diarahkan ke path admin URLs, dan yang kedua ada path dengan nama namespace API yang nanti diarahkan ke API URLs. Kemudian terdapat folder media di dalam project yang kami buat. Fungsi media ini adalah untuk meletakkan semua gambar yang nantinya diinput di dalam database. Agar tidak kebingungan, kami membuat folder-folder khusus di dalamnya. Dapat dilihat terdapat 6 folder, yaitu default hotel, default image, default room, hotel images, profile images, dan room images. Di mana default hotel untuk memberikan gambar default ketika gambar hotel sebenarnya belum diupload. Default image untuk memberikan gambar default ketika avatar belum diupload, dan begitu juga dengan room. Kemudian ada hotel image, profile image, dan room image, di mana hotel image ini digunakan untuk menyimpan semua gambar hotel yang diinput. Dapat dilihat ini adalah 100 gambar hotel yang telah diinput. Begitu juga dengan profile dan juga room. Untuk menguji project Django REST Framework ini, mari kita buktikan dengan operasi CRUD pada Insomnia. Di sini saya akan menampilkan seluruh data hotel yang telah saya input dengan menggunakan metode get. Setelah mengetikkan URL dan menekan tombol send, dapat dilihat output dari metode yang telah kita runningkan tadi, yaitu terdiri dari 100 hotel yang telah kami input.
Kemudian, saya akan melakukan penambahan data dengan menggunakan metode post pada kelas hotel. Di sini, saya menggunakan multipart agar dapat mengupload file pada image. Sebelumnya, saya telah menuliskan file-filenya seperti nama, location, dan lain-lain. Sekarang, saya tinggal mengisi data dari file tersebut. Tadi telah saya cari data suatu hotel, langsung saja saya akan isi. Di image, saya telah save gambar dari Moxi Bandung, dan setelah mengisi data dari file yang ada, perlu mengklik send untuk mempost data yang telah saya buat. Dan dapat dilihat ini adalah data yang saya buat dengan ID baru yaitu 107. Selanjutnya, saya akan menguji dengan menggunakan metode put, di mana metode ini untuk mengubah data yang telah ada. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa put dan delete menggunakan URL endpoint yang berbeda. Jadi di sini kita akan mengambil objek dengan ID 107, di mana ID 107 tadi sudah kita buat, dan saatnya kita untuk merubahnya dengan metode put. Misalnya di sini kita akan melakukan perubahan pada nama dari Moxi Bandung menjadi Bandung Moxi dan mengklik send. Dapat dilihat perubahan telah terjadi. Setelah itu, saya menggunakan metode delete untuk menghapus data yang tadi dibuat. Jadi, saya tidak perlu mengganti ID URLs karena data yang dibuat, data yang diubah dengan data yang dihapus sama. Hanya dengan mengklik send, maka data pada ID ke-107 telah sukses dihapus. Setelah tadi saya mengcreate kelas hotel, di sini saya akan mencoba mengcreate kelas lain yaitu kelas booking. Saya hanya perlu mengganti hotels dengan bookings pada URL, kemudian memilih metode get untuk mengambil semua data yang telah saya input di dalam kelas booking. Setelah mengklik send, dapat dilihat ini adalah data-data yang ada pada kelas booking. Kemudian, saya akan melakukan penambahan data menggunakan metode post dengan menggunakan form karena isi file dalam kelas ini tidak terdapat file, hanya berupa teks. Di sini ada 4 file yang akan diisi mulai dari room sampai dengan jumlah kamar yang dipesan. Di sini saya akan mencoba booking room dengan ID 13 pada tanggal berikut. Ini adalah format yang sesuai untuk menginput tanggal dan waktu. Misalnya, saya mau pesan 2 kamar. Hanya dengan mengklik send, data yang tadi kita buat telah ada dengan ID 7. Setelah itu, saya akan melakukan perubahan data menggunakan metode put pada ID ke-7 yang kita buat tadi. Untuk itu, di URLs harus dicantumkan juga. Misalnya, saya akan mengganti jumlah kamar yang dipesan dari 2 menjadi 6. Dapat dilihat bahwa datanya telah terupdate. Yang terakhir, saya akan menghapus data ini dengan menggunakan metode delete. Karena menggunakan ID yang sama, maka saya tidak perlu mengganti URL-nya. Hanya tinggal klik send, maka data sukses terhapus. Sekian penjelasan singkat dari kami tim 21 tentang ERD dan REST API yang kami bangun. Terima kasih.